Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Night Shift. Nah, film ini nanti bakal bercerita tentang seorang cewek yang harus bekerja di salah satu hotel angker untuk membayar biaya kuliahnya. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Berlatar pada suatu malam, terlihat sejumlah orang yang tergeletak dengan kondisi mengenaskan di sebuah kamar hotel. Gak lama berselang, terlihat pria bertudung yang dengan kejam menghabisi orang-orang tersebut. Seorang wanita bernama Lori yang ternyata masih hidup sontak menjadi ketakutan. Ketika pria bertudung sibuk mengoleskan darah ke tubuhnya, kesempatan ini Lori gunakan untuk kabur dan mencoba mengetuk pintu-pintu kamar hotel yang dia lewati. Sayang pria bertudung tadi mengejarnya dan saat Lori berhasil masuk ke dalam lift, pria bertudung menangkapnya. Setelah beberapa tahun berlalu, terlihat seorang gadis bernama Amy. Dia baru aja terbangun di pagi itu dan saat Amy selesai mandi, sepupunya yang bernama Emma menegur Amy. Itu semua karena Amy nggak mematikan lampu apartemen mereka semalaman. Menurut Emma, hal tersebut menyebabkan tagihan listrik mereka membengkak. Mendengarnya, Amy pun meminta maaf dan beralasan bahwa dia takut akan gelap. Amy juga memberitahu bahwa mulai malam nanti dia akan bekerja paruh waktu, sehingga Amy dapat membantu membayar tagihan listrik mereka dan juga membayar kuliahnya. Amy selanjutnya berangkat ke kampus dan menjalankan aktivitasnya sebagai seorang mahasiswa. Sepulang kuliah, Amy menemui sang profesor yang bernama James untuk meminta rekomendasi tempat yang dapat dia gunakan untuk melaksanakan tugas kuliah. Hal ini Amy lakukan karena sebagai orang Amerika yang berkuliah di Irlandia, Amy nggak mengetahui seluk-beluk kota tersebut. Namun, James hanya menyarankan agar Amy berbicara dengan orang-orang di kota. Oleh karena itu, Amy memohon agar diizinkan masuk terlambat keesokan hari dengan alasan harus bekerja shift malam pada sebuah hotel bernama Lomeric. Sang profesor yang mendengar nama hotel tersebut sempat terdiam namun nggak memberitahu apa-apa karena di waktu bersamaan ponselnya berdering. Sore harinya Amy menghubungi ibunya yang berada di Amerika, di mana Amy memberitahu bahwa pada pukul 10 malam hingga jam 6 pagi dia bakal mulai bekerja paruh waktu, yang mana pekerjaan itu nggak mengganggu kuliahnya yang akan berlangsung pada pukul 1 siang. Lantas pada malam harinya Amy pun bersiap berangkat dan ketika akan keluar, rasa takut Amy akan gelap memaksanya untuk membiarkan lampu apartemen kembali menyala. Selang beberapa waktu, di hotel yang cukup mewah ini seorang karyawan bernama Adam sampai dan melihat Amy yang akan menjadi teman kerjanya. Adam kemudian berkenalan dengan Amy dan menjelaskan hal apa aja yang harus mereka lakukan sebagai petugas shift malam. Adam memberitahu bahwa dirinya udah bekerja di sana sejak hotel ini dibuka kembali. Namun pembicaraan mereka terhenti akibat telepon berdering dan selesai menerima telepon itu, Amy memberitahu bahwa seorang tamu pada kamar 537 meminta diberikan handuk tambahan. Untuk itu, Adam memberikan kartu akses ke semua pintu dan menunjukkan di mana handuk disimpan. Dia juga memberikan sebuah walkie-talkie kepada Amy. Begitu masuk sebuah koridor yang gelap, sontak rasa takut Amy kembali muncul. Menyadari ekspresi Amy dari CCTV, Adam mencoba bertanya apakah Amy takut akibat sejarah hotel tersebut. Mendengarnya, Amy pun menanyakan balik hal apa yang pernah terjadi di hotel ini. Alhasil Adam memberitahu bahwa dulu di hotel tersebut pernah terjadi pembunuhan sadis. Menganggap Adam sengaja menakut-nakuti, dia akhirnya mematikan walkie-talkie dan segera mengambil handuk. Perbuatan Adam yang muncul secara tiba-tiba tentu aja membuat Amy menjadi marah dan langsung meninggalkannya. Saat Amy menunggu lift yang gak kunjung turun, Adam mengatakan jika lift itu emang lambat dan menyebalkan. Sampai di kamar 537, Amy segera mengetuk pintu namun gak ada jawaban. Akibat hal ini, Adam meminta Amy meletakkan handuk yang dimaksud di depan pintu begitu aja. Awalnya Amy menuruti perkataan Adam, tapi mendengar suara orang yang bergumam dan khawatir terjadi sesuatu, Amy berniat untuk membuka pintu. Saat kartu akan dimasukkan, tiba-tiba muncul seorang pria yang langsung mengambil handuk dengan sikap yang mencurigakan. Hal ini membuat Amy merasa semakin heran dengan apa yang terjadi. Beberapa waktu berlalu, kondisi yang sepi membuat Adam dan juga Amy merasa bosan dan mulai melemparkan kacang ke dalam gelas.
Namun bersamaan dengan itu, seorang tamu datang untuk memesan kamar, di mana karena merasa telah membuat lobi berantakan, Adam yang merasa takut dilaporkan ke atasan memerintahkan Amy mengambil kacang untuk diberikan kepada tamu itu. Tapi sayang, tamu yang bernama Bill ini menolak niat baik mereka. Dan parahnya lagi, lift yang sangat lambat memaksa Adam untuk menyarankan agar Bill naik ke lantai 5 menggunakan tangga. Ketika membersihkan kacang yang berhamburan, telepon kembali berdering. Di mana bersamaan dengan itu Amy mendapati lalat yang sangat banyak berada di dalam bak sampah. Adam pun meminta Amy membuang sampah, yang mana di saat yang sama Bill menelpon dan meminta dipinjamkan charger HP. Tapi alih-alih mencarikan charger, Adam ini justru kembali bersantai. Amy yang merasa jijik akhirnya menyeret kantong sampah tanpa menyadari cairan yang berhamburan di lantai. Sampai di tempat pembuangan sampah, Amy dikejutkan oleh kemunculan seorang pria yang langsung mengejarnya. Hingga Amy pun tersungkur di lantai akibat cairan yang berhamburan tadi. Amy kemudian dengan panik memberitahukan hal tersebut kepada Adam, di mana Adam yang mendengar hal itu menyadari jika pria tersebut adalah gembel yang selalu mengorek sampah mereka. Dan karena seragam Amy ini kotor terkena cairan sampah, Adam pun memintanya membersihkan diri di kamar 509 yang kebetulan kosong. Adam memberikan baju milik tamu yang tertinggal, di mana Amy pun memasuki kamar yang dimaksud dan mulai membersihkan diri. Sementara itu Adam mencoba mencari keberadaan gembel tadi, dan setelah cukup lama mencari, Adam gak menemukan siapa-siapa dan hanya mendapati pintu gerbang yang gak dikunci. Adam kemudian mengepel bekas cairan sampah yang berceceran, sementara itu Amy yang selesai membersihkan diri mencoba untuk mencari informasi mengenai pembunuhan yang pernah terjadi di hotel tersebut. Di sana dia menemukan foto para korban dan juga bekas darah yang berhamburan di kamar dan juga lift. Alhasil saat akan memasuki lift ini, Amy merasa takut mengingat gambar yang dilihatnya tadi. Sampai di lobi, Amy mendengar suara gaduh dan karena hal itu, Amy pun mencoba menghubungi Adam. Dikarenakan gak mendapatkan respon, Amy mencoba mencari asal suara. Kemunculan Adam lagi-lagi membuat Amy terkejut, tapi Adam berkata jika dia sedang mencari papan penanda lantai basah. Untuk menenangkan Amy, Adam mengajaknya bersantai, di mana Amy yang merasa penasaran dengan kisah pembunuhan mencoba bertanya kepada Adam mengapa hotel ini kembali dibuka. Adam pun menjawab bahwa orang-orang udah melupakan tragedi yang terjadi 10 tahun lalu, di mana para turis yang menginap juga nggak mengetahui sejarah hotel ini. Adam memberitahu dari semua fasilitas yang ada di hotel, hanya lift aja yang nggak diganti saat renovasi. Pihak pengelola hotel bahkan telah memanggil pendeta untuk memberkati tempat itu karena di tubuh para korban terdapat sejenis tanda. Sang pelaku juga melumuri tubuhnya dengan darah para korban seolah dia sedang melakukan ritual pemujaan setan. Sayangnya si pelaku ini nggak pernah ditemukan sampai saat ini. Namun diakibatkan Amy masih merasa ada yang nggak beres dengan hotel itu, Adam meminta Amy duduk aja di meja resepsionis. Pada pukul 3.51, Amy memutuskan pergi ke toilet, di mana di sini Amy menghubungi sang ibu untuk menceritakan hal yang dia alami dan sejarah hotel itu 10 tahun yang lalu. Sehingga Amy merasa tempat tersebut gak layak untuk mendapatkan uang tambahan. Mendengarnya, sang ibu juga meminta Amy untuk pindah ke shift siang, namun tiba-tiba sambungan telepon mereka terputus. Beberapa waktu kemudian Bill kembali menghubungi untuk menanyakan charger ponsel yang gak kunjung diantarkan. Adam yang sempat lupa akhirnya meminta Amy mencarikan charger di dalam kotak. Dan setelah menemukan charger yang dimaksud, Amy pun memutuskan untuk mengantarnya ke kamar Bill yang juga berada di lantai 5. Namun saat Amy mengetuk pintu, dia melihat petugas kebersihan. Amy mencoba menegur, tapi anehnya petugas kebersihan tersebut langsung menghilang ketika Bill membuka pintu. Melihat charger yang Amy berikan, Bill berkata jika di Irlandia mereka menggunakan 3 colokan. Oleh sebab itu, Amy menawarkan diri untuk membantu dan baru aja Amy memasangkan charger tersebut, dari walkie-talkie Adam menanyakan apakah Bill melakukan hal yang gak pantas kepada Amy. Kata-kata Adam itu jelas membuat Amy merasa serba salah, sehingga dia pun segera memohon izin untuk pergi dan kembali bekerja. Saat membuka pintu, Amy sempat terdiam mendapati koridor hotel yang gelap, namun dia tetap memberanikan diri keluar. Amy juga memberitahukan hal ini kepada Adam, di mana Amy mengira lampu sengaja dimatikan oleh petugas kebersihan tadi. Tapi Adam menjadi bingung lantaran yang bertugas di shift malam hanya mereka berdua. Sesaat kemudian Amy mendengar suara
Hingga secara mengejutkan pria yang sebelumnya meminta handuk ini dengan panik menarik Amy ke kamarnya sehingga walkie-talkie Amy terjatuh. Di dalam kamar dia menunjukkan seorang wanita yang terluka parah kepada Amy. Akibat hal ini Amy bergegas keluar mengambil walkie-talkie dan meminta Adam menghubungi ambulans untuk membantu tamu tersebut. Bersamaan dengan itu Amy melihat petugas kebersihan kembali muncul di mana Amy mencoba meminta tolong. Tapi sayang wanita ini langsung pergi di mana tampak luka yang ada di punggungnya. Merasa panik, Amy memutuskan kembali ke kamar pria tadi, namun begitu sampai di sana, wanita yang sebelumnya terbaring di ranjang udah menghilang. Sontak, Amy pun kembali keluar menuju lift dan memberitahukannya kepada Adam agar Adam segera memanggil polisi. Akibat lift yang nggak kunjung bergerak, akhirnya Adam menyuruh Amy turun menggunakan tangga. Ketika menuruni tangga ini, Amy ternyata selalu kembali ke lantai 5. Parahnya lagi, walkie-talkie nggak bisa digunakan, sehingga Amy yang udah merasa kelelahan, mencoba memberikan tanda di lantai 5 tersebut dan kembali mencoba turun. Sialnya, Amy masih aja terjebak di lantai yang sama. Untuk itu, dia memberanikan diri masuk ke dalam koridor yang gelap, dan saat menyusuri koridor, tiba-tiba lampu menyala hingga secara mengejutkan Amy dipukul oleh seseorang. Begitu sadar, Amy kembali ke dalam kamar pada waktu di mana dia selesai mandi. Kejadian ini tentu aja membuat Amy heran dan mengira dirinya tertidur di kamar itu. Amy juga menghubungi Adam dan menanyakan pukul berapa saat itu. Tapi anehnya suara Adam ini justru berkata seseorang sedang mendatangi dan berniat untuk menghabisi Amy. Merasa dipermainkan, Amy berniat keluar tapi sialnya pintu nggak dapat dibuka. Bersamaan dengan itu terdengar suara pintu diketuk dan saat Amy mencoba mengintip, dia sangat terkejut melihat dirinya sendiri yang ada di luar sana. Pada momen ini Amy teringat ketika dia pingsan, di mana seorang pria menangkap dirinya yang terjatuh. Tampak seorang pria yang benar-benar menyeret Amy ke dalam kamar dan rupanya pria ini adalah gembel yang sebelumnya mengejar Amy. Gembel yang bernama Pete ini memberitahu bahwa mereka terjebak di antara dunia orang hidup dan orang mati. Jadi kedatangannya adalah untuk membantu Amy keluar dari dimensi ini. Pete berkata peristiwa yang terjadi 10 tahun lalu hanyalah sebuah permulaan di mana dirinya adalah salah satu dari korban yang dipaksa untuk hidup kembali dan mengulang kejadian 10 tahun yang lalu. Ruangan tempat mereka berada saat ini adalah TKP pembunuhan itu. Oleh karenanya, Pete menanyakan kepada Amy siapa orang yang terakhir dia temui. Mendengarnya, Amy memberitahu tentang pasangan suami istri yang terluka. Tapi Pete berkata jika mereka berdua juga merupakan korban, jadi semua itu nggak berguna. Amy pun memberitahu tentang salah satu tamu bernama Bill dan alhasil Pete pun mengajak Amy mendatangi kamar Bill. Amy yang bingung dan gak dapat berpikir terpaksa mengikuti permintaan Pete, tapi dalam perjalanan ini Amy melihat gadis mengerikan yang terluka sambil menatapnya. Tentu hal itu membuat Amy terdiam, hanya aja Pete segera menarik Amy. Dengan kartu akses yang dia miliki, Amy langsung membuka kamar sehingga membuat Bill menjadi bingung. Dikarenakan Bill ini nggak percaya kalau mereka tengah terjebak di dimensi lain, terpaksa Pete memberitahu bahwa dirinya sebenarnya udah mati sambil menunjukkan luka yang ada di tubuhnya. Pete kemudian menjelaskan semua itu terjadi dalam sebuah siklus yang sama dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Jadi satu-satunya cara agar Amy dan juga Bill dapat selamat adalah turun menggunakan lift yang sempat digunakan turun oleh korban terakhir. Hanya aja Pete mengingatkan mereka nggak boleh menghentikan si pembunuh karena hal itu menyebabkan siklus ini terulang kembali dari awal. Dengan kata lain, mereka hanya boleh menjadi saksi tanpa mengubah peristiwa yang terjadi. Di mana sebentar lagi korban terakhir akan mengetuk pintu-pintu kamar dan gak ada yang membuka pintu itu sampai dia masuk ke dalam lift. Sehingga Amy dan juga Bill bisa masuk ke lift yang masih terbuka dan keluar dari dimensi ini. Amy yang masih merasa bingung mencoba menghubungi Adam, tapi Adam lagi-lagi mengatakan pelaku pembunuhan sedang mengejar Amy. Mendengar suara Adam, dengan cepat Pete ini merebut dan menghancurkan walkie-talkie tersebut. Sayangnya Adam sempat mendengar suara Pete, di mana pembicaraan Amy di walkie-talkie udah mengubah siklus mereka. Dan jika mereka membiarkan korban terakhir berada di luar, maka mereka akan ikut mati, karena korban itu memancing kedatangan si pembunuh pada mereka. Oleh sebab itu, terpaksa Pete ini membukakan pintu untuk korban terakhir yang ternyata itu adalah Lori. Pete kemudian memberitahu bahwa si pelaku yang berbicara kepada Amy di walkie-talkie sempat mendengar suaranya. Sehingga si pelaku menyadari bahwa Pete telah membantu mereka dan hal inilah yang menyebabkan siklus berubah.
Akibatnya, Pete mengajak mereka pindah kamar, di mana pembunuhan itu nggak terjadi agar si pembunuh kesulitan menemukan mereka. Saat berusaha membuka kunci, Pete merasakan kehadiran sang pembunuh dan karena hal itu dia memutuskan untuk mengalihkan perhatian. Pete lantas memasuki sebuah kamar tepat ketika si pembunuh muncul. Di waktu yang sama, Amy juga berhasil membuka pintu, yang mana Pete sendiri meminta gadis kecil yang sebelumnya dilihat oleh Amy untuk bersembunyi. Rupanya gadis ini adalah anak dari Pete, yang mana nggak lama kemudian, si pembunuh ini berhasil masuk ke kamar Pete. Di mana waktu bagi Pete kembali ke 10 tahun yang lalu, dan dari situlah sang pembunuh menghabisi Pete dan juga anaknya dengan kejam. Beralih pada Amy dan Lori yang merasa takut dan kebingungan, di mana Amy memiliki ide untuk membuat sebuah pesan yang menyatakan mereka terjebak di dalam hotel dan meminta dipanggilkan polisi. Amy kemudian melemparkan pesan itu dari jendela dengan harapan pesan tersebut dibaca oleh seseorang yang gak berada dalam dimensi ini. Cukup lama menunggu, Amy teringat ucapan Pete yang mengatakan mereka harus menunggu sampai Lori menggunakan lift. Untuk itu, Amy meminta Lori untuk menggunakan lift, sedangkan dia dan Bill menunggu di kamar yang berada paling dekat dengan lift tersebut. Mendengar itu tentu aja Lori menolak, namun mereka berkata hal itulah yang emang seharusnya terjadi dan mereka berjanji nggak akan meninggalkan Lori. Lori yang nggak ingin mati akhirnya menyetujui rencana Amy, namun baru aja Lori menekan tombol lift, tiba-tiba lampu berkedip. Hal ini menyebabkan Amy merasa ada yang gak beres, sehingga meminta mereka semua masuk ke dalam kamar tepat sebelum sang pembunuh muncul. Mendengar suara pintu yang akan dibuka, mereka segera mencari tempat bersembunyi. Gak berselang lama, si pembunuh berhasil masuk dan sialnya, suara nafas dari Lori ini terdengar oleh sang pembunuh dan dia pun tertangkap. Sialnya lagi, Lori yang merasa ketakutan berteriak meminta pertolongan Amy sehingga si pembunuh sengaja membiarkan Lori mendatangi Amy. Ketika si pembunuh mendekati mereka berdua, Bill berniat menggunakan kesempatan ini untuk kabur, tapi si pembunuh berhasil mencegahnya. Si pembunuh kemudian menyerang Lori dan entah karena takut atau teringat ucapan Pete yang hanya boleh menyaksikan aja, Amy akhirnya nggak melakukan apa-apa. Namun setelah mencekik Lori, si pembunuh lalu menarik dan menyerang Amy hingga pingsan. Beberapa waktu kemudian mereka sadar dalam kondisi terikat. Sang pembunuh kemudian membuka topengnya sehingga terungkaplah bahwa wajah Adam yang ada di balik topeng itu. Melihat wajah Adam tentunya membuat Bill menjadi marah dan berniat kabur. Tapi tanpa diduga, saat Adam tengah menikmati darah Bill, kesempatan ini digunakan oleh Amy dan Lori untuk kabur. Amy mengajak Lori menuju ke dalam lift, namun secara mengejutkan Lori malah menyerang Amy. Dia berkata jika Adam menangkap Amy, maka dirinya bisa selamat dari kematian. Dia pun langsung meninggalkan Amy dan gak lama kemudian Adam menancapkan pisau ke tubuh Amy. Adam bergegas mengejar Lori hingga akhirnya Lori pun tewas. Amy yang gak ingin tinggal diam berhasil mencabut pisau dan segera menyerang Adam. Dia masuk ke dalam lift yang udah terbuka dan mencabut pisau yang tertancap di tubuh Lori. Saat lift terbuka, Amy yang melihat Adam langsung menusukkan pisau yang dia bawa. Yang ternyata Amy ini udah berhasil keluar dari dimensi lain, yang artinya Adam yang masih mengenakan seragam ini adalah Adam di masa sekarang. Dia udah tewas di tangan Amy dan bersamaan dengan itu para polisi berdatangan. Di posisi ini, Amy jelas dianggap sebagai pelaku pembunuhan, walaupun dia berusaha mengatakan bahwa Adamlah pelakunya. Dan karena Amy nggak mau meletakkan senjatanya, terpaksa polisi melepaskan tembakan. Dalam kondisi sekarat, Amy teringat perkataan Pete mengenai waktu yang akan terulang kembali jika dia menghentikan si pembunuh. Dan benar aja waktu pun berjalan mundur kembali di saat Amy terbangun setelah mandi. Tapi kali ini saat dia mengintip keluar kamar, yang Amy lihat adalah si pembunuh. Jadi pada tahun 2008 terjadi tragedi mengenaskan yang dilakukan oleh seorang pembunuh misterius, yang mana si pembunuh ini sepertinya ada pemuja setan jika dilihat dari cara dia mengoleskan dan menikmati darah korbannya. Yang mana 10 tahun kemudian saat hotel ini kembali dibuka, seorang mahasiswi bernama Amy bekerja di sana. Dia lalu dijebak oleh teman shiftnya yang ternyata adalah pelaku dari pembunuhan 10 tahun yang lalu. Gak cuma Amy, Bill yang juga merupakan tamu hotel di malam itu juga terjebak di dalam dimensi lain. Dimensi itu sendiri adalah garis waktu saat tragedi di hotel itu terjadi, dan satu-satunya cara untuk bisa keluar dari dimensi itu adalah dengan membiarkan semua hal yang terjadi apa adanya dan turun lewat lift yang terbuka saat kejadian itu terjadi.
Namun karena Amy menghubungi Adam lewat walkie-talkie, garis waktu pun berubah. Jadi mau nggak mau, Amy dan Bill harus ikut terlibat dan kabur dari si pembunuh lewat lift. Dan sayangnya meskipun udah lolos, Amy yang secara refleks menusuk Adam setelah turun lewat lift malah membawanya kembali ke dimensi itu. Dan dia juga harus mengulang apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. So guys, mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.